panggil coach karena Oke, sis. jadi apa? Oke, sis. Oke, langsung aja kita mulai sharing kita pada hari ini. Hai sahabat Ngobras, selamat sore. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan semakin diberkati. Amin. Ya. Oke, welcome back to Ngobras, ngobrol santai bareng Charles. Ya. Nah, jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kembali lagi kita pada acara Ngobras episode yang kelima. Boleh dong kasih tepuk tangan yang luar biasa ya. Tentunya ini semakin semangat lagi saya untuk menghadirkan speaker-speaker yang handal, luar biasa, ya, berbakat, ya, dan multi talented pastinya, ya. Jadi sahabat Ngobras, kalau kemarin di episode keempat kita belajar tentang new normal, new career gitu ya. Gimana caranya kita di kondisi new normal itu bisa berkarir gitu ya. Nah, sebetulnya episode 4 kemarin itu akan itu berkesinambungan banget dengan episode yang kelima ini gitu ya. Jadi kalau saya sedikit boleh mengulas ya, kalau kemarin kita belajar bagaimana sih pengaruh pandemi terhadap dunia kerja dan karir. Ya, kemarin dia udah sharing banyak sama Coach Indra. Terus bagaimana sih masih bekerja dengan cara kondisi saat ini, terus bagaimana kita beradaptasi, ya, terus juga bagaimana cara kita mencari kerja di kondisi pandemi saat ini. Itu banyak banget kita belajar tentang opportunity, merubah mindset, kemudian juga optimis, personal branding, terus juga kita juga belajar tentang kondisi new normal ini, strategi apa yang kita lakukan, itu banyak banget ya. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Nah, tentunya tadi saya sudah sampaikan, episode 4 dan 5 ini saling berhubungan erat gitu ya, berkesinambungan ya. Jadi langsung saja ya, bersama kita telah hadir saudara-saudara ya. Jadi sudah hadir bersama kita seorang HR practitioner ya. Dia adalah lulusan psikologi Universitas Indonesia ya, dan aduh itu kampus favorit saya sebetulnya ya, tapi karena dulu nggak ada saudara di Jakarta kok Maternya kenapa kenapa sama-sama kuning sama maternya oh, sama oke, kampus sama-sama, kan. setidaknya sama-sama kuning gitu ya. Ya, telah hadir bersama-sama kita ya, lulusan dari psikologi Universitas Indonesia. Langsung saja kita kasih tepuk tangan yang luar biasa, kita sambut Esteria Guretti. Rame ya, udah 8 juta orang yang ikut ya. 8 juta orang yang hadir pada hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini, topik kita adalah career hack, how to choose a good employer ya. Nah, bersama dengan Esteria Guretti hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini, aku mau nanya dulu kabarnya speakernya saya ini gimana sih? Kabarnya gimana, Kak? Sehat? Kabarnya sehat banget, udah pasti karena company juga fully support ya. Kita ada shifting di masa pandemik ini, terus kita disupport juga dengan ada vitamins yang dikasih gitu ya. Terus ada protokol-protokol yang juga dilakukan di kantor. Jadi pastinya itu membuat kita ngerasa lebih secure juga buat masuk kerja gitu. Dan tetap Oke. produktif di rumah pastinya, karena kan kita sekarang udah menggunakan media sosial juga ya. Gitu. Jadi tetap produktif banget malah. Yes, jadi Kayak di Bang kondisi kondisi pandemi saat ini justru kita bisa belajar apa ya, paradigmanya bisa kita geser sedikit gitu ya, bahwa di tengah kondisi musibah ini ada sesuatu yang malah bisa lebih apa ya, nilai positif buat kita gitu ya, Esther ya. Betul, betul. Karena Oke. eh, ternyata ada banyak hal yang kita nggak tahu bahwa kita sanggup kerjain gitu. Even we are separated gitu ya. Jadi ternyata banyak hal yang bisa kita improve, bisa hal yang kita kerjain yang tadinya mungkin belum pernah kita kerjain sebelumnya. Betul betul. Nah, Gitu. kalau kalau di kantornya Esther gitu, di kantornya Esther, oke. Itu sistemnya gimana? WFH WFO-nya gimana sistemnya? Oke, sebelumnya kita shifting dua shift ya. Ada tim A, tim B, terus kita sempat berubah lagi karena Oke. ada PSBB, kita berubah lagi jadi 3 tim, which is masuk ke Hmm. kantornya jadi lebih jarang di rumah gitu ya, WFH-nya Oke. 2 minggu, masuknya 1 minggu. Nah, sekarang karena udah mulai melonggar lagi nih PSBB-nya, jadi kita kembali lagi ke tim A dan tim B. Gitu. Sejauh ini sih masih itu Oke. yang berjalan nih, Mas Charles. Oke. Baik, 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 baik. Tadi udah dijelasin juga ya sama eh, sama Esther ya, ternyata di kondisi new normal. Lalu kalau new normal sekarang perubahannya gimana? Dengan kondisi PSBB, pergantian sebelum-sebelumnya, cukup drastis kah atau seperti apa?
Oke, kalau di pekerjaan sendiri sih karena new normalnya juga baru ya, Bang Charles. Jadi Mm-mm. emang nggak terlalu sih, belum terlalu kelihatan nih efek yang signifikan tuh ada di mana gitu. Jadi kita masih coba menjajaki dan kayaknya masih a little bit sama dengan yang sebelumnya sih, waktu masih masa pandemik sih. Oke, sip. Nah, sebetulnya apa yang kita bahas tadi itu bridging untuk memasuki topik kita pada hari ini nih, Esther, Ya, ya. ya. Jadi terkait dengan kondisi pandemi, ya kita tahu lah ya, kondisi yang saat ini adalah kondisi yang mungkin bisa jadi challenge buat kita semua ya. Setiap perusahaan ya pasti ini challenge buat kita. Gimana caranya kita bisa tetap sustain, gimana caranya kita Iya, bisa tetap bertahan gitu ya. Nah, terkait setuju dengan ya new baru. normal tadi kan, new normal juga udah diperkenalkan sama pemerintah juga ya, disampaikan oleh pemerintah sebagai Ya. salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian Indonesia agar kembali pulih gitu ya. Nah, ini mungkin langsung masuk ke topik kita yang akan kita bahas pada sore hari ini nih, Esther. Jadi, Oke. career hack how to choose a good employer gitu ya. Nah, menurut Esther sendiri nih ya, tema kita hari ini tuh sebetulnya menurut versi dari Coach Esther sendiri nih sebagai seorang HR practitioner, itu gimana sih pandangan Esther? Oke, thank you ya Bang Charles kesempatannya. Yes. Eh Nowadays itu kayaknya emang udah agak bergeser ya. Artinya kalau dulu tuh mungkin ya memang sih kalau secara job apa komposisi job seeker dengan employernya masih tetap tidak seimbang ya. Artinya masih lebih banyak job seeker dibanding dengan kebutuhan kerjanya gitu. That's why masih banyak yang sekarang suffer untuk mencari kerja gitu. Tapi dengan banyaknya informasi yang sekarang sangat terbuka gitu ya, apalagi eranya 4.0 gitu ya, informasi itu bisa kita dapat dari mana aja asal kita mau cari tahu gitu ya. Asal kita mau belajar, kita mau cari tahu. Artinya kita sebagai kalau teman-teman gitu ya masih sebagai job seeker atau mungkin uh, employee yang experience yang artinya pengen memilih kesempatan kerja yang lain itu sebenarnya bisa memilih employer yang sebenarnya bagus gitu. Nah, bagus ini kalau sebelumnya kalau apa orang-orang kan bilang cantik itu mutlak, jelek itu relatif. Nah, bagus ini justru Yes. buat saya relatif. Kenapa? Karena prioritas setiap orang itu bisa beda-beda gitu dalam mencari pekerjaan gitu ya. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah eh, kitanya dulu nih gitu ya, kitanya dulu yang pengen kita kerjain itu apa ya, prioritasnya tuh apa, tujuan kita kerja itu apa ya. Nggak ada salahnya kalau memang tujuan kerjanya memang karena ada kebutuhan dalam tanda kutip keuangan karena misal ada keluarga yang harus saya tanggung gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang harus saya bayar gitu ya, itu nggak ada masalah gitu. Atau ada juga yang bekerja untuk aktualisasi diri, itu juga nggak ada masalah. Tapi artinya ketika kita tahu itu gitu ya, itu membuat kita mencari tahu tentang si employer ini tuh jadi lebih spesifik gitu, lebih spesifik dan lebih kita bisa cari yang benar-benar sesuai sama value-nya kita gitu. Itu sih sebenarnya yang paling poin pertama gitu ya. Nah, terkait dengan untuk tahu apakah company itu good atau enggak buat kita gitu ya. Yang pertama sih sebenarnya ini juga udah banyak gitu ya diulas artikel baik yang internasional maupun yang lokal udah banyak banget nih yang bikin artikel ini gitu. Saya coba summary-in dan buat saya emang itu happens nowadays gitu ya. Banyak banget teman-teman apa job seeker karena sebelum saya megang sekarang talent career, sebelumnya saya juga handle di rekrutmen gitu. Jadi memang kelihatan bedanya teman-teman yang apply zaman saya masih baru jadi recruiter sama mungkin 3 tahun terakhir apa 2 tahun terakhir lah gitu ya sebelum saya akhirnya Yes. handle ke bagian career management Career gitu. Nah, management. betul. Jadi akhirnya menurut saya yang perlu dicari tahu adalah kita tahu dulu company-nya. Gitu ya, company-nya udah pasti kita harus tahu bisnisnya tuh bergeraknya di bidang apa. Gitu, bisnis di bidang apa. Kalau yang ekstrim bahkan ada yang kalau misalnya company ini punya produk tertentu gitu ya atau jasa, nah itu dicobain gitu ya. Ada seorang yang saya kenal dia juga maksudnya bukan bukan entry level lah ya, artinya dia sudah profesional, dia ditawarin bekerja waktu itu di salah satu financial company juga financial service, dia akhirnya kenapa dia menerima tawaran itu bukan menerima ya akhirnya dia tidak masuk ke sana sih tapi artinya dia Mhm. ya udah gue coba untuk interview ke sana alasannya cuma karena satu kayaknya nih brandnya dia tuh kenapa dia bisa cepet banget naiknya sih artinya dia udah pakai nih produknya gitu ya akhirnya dia ada curiosity
dia pengen tahu apa sih yang di dalamnya, di dalam bisnisnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu tentang company bisnis itu bisa juga tuh salah satu hack yang paling ekstrimnya adalah cobain Yes. produknya gitu ya, cobain produknya termasuk yang mungkin lebih mudah kayak misalnya FMCG gitu ya, artinya produknya lebih kelihatan. Oh saya suka shampoo-nya merek apa gitu ya, saya cocok. Kok kayaknya ramuannya mungkin lebih apa ya, membuat rambut saya halus dibandingin merek yang lain, kurang lebih kayak gitu. Nah itu yang ekstrim, tapi itu recommended untuk dilakukan. Artinya kita riset, tadi Bang Charles juga udah sempat bilang gitu Mm-mm. ya. Nah kemudian udah pasti kita harus cari company yang fit sama value kita gitu. Jadi artinya eh, ya kadang-kadang gini, kalau pekerjaan pertama kita nggak apa-apa sih, misal waktu kita udah masuk kita ngerasa kayak trapped in gitu ya, kayaknya nih company nggak cocok deh gitu, tapi kayak I have to survive gitu kan, ya nggak apa-apa, kadang-kadang dengan masuk atau trapped in di satu company yang mungkin kita rasa nggak cocok, kita jadi tahu nih artinya company seperti apa sih yang sebenarnya cocok buat kita gitu ya, jadi kita harus memastikan bahwa value-value kita itu fit di company tersebut gitu ya, termasuk juga skill kita dan juga pengalaman-pengalaman kita. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu kayak buta banget nih sebenarnya company mau jalan kemana sih, kok kayaknya saya udah coba speed up tapi kok kayaknya nggak match up juga gitu ya sama company ini gitu. Nah jadi jangan sampai itu terjadi. Nah kemudian apa ya, sama kayak misalnya tadi set prioritas itu juga bisa terkait dengan kayak misalnya kita tahu si company ini misal ya, kita harus tahu, cari tahu pertama juga, salah satunya adalah dengan tahu struktur organisasinya gitu. Kenapa mesti tahu struktur organisasinya gini? Kalau misalnya kita orang yang sukanya gercep gitu ya, nggak suka lama membuat satu decision gitu ya. Jadi kalau kita misalnya tahu di company itu misalnya strukturnya panjang, artinya Mm-mm. kita sebagai orang yang misalnya suka gercep, suka keputusan yang cepat, gesit gitu ya. Nah, artinya mungkin itu nggak bisa sesuai sama diri kita gitu ya. Bisa jadi ada layer-layer approval yang mungkin harus kita harus terjadi dulu gitu bahwa baru satu decision itu bisa berlaku. Nah, ketika itu nggak Semacam fit sama birokrasi gitu ya, semacam birokrasinya gitu ya. betul. Kalau Hmm. kita memang oke-oke aja dengan hal tersebut ya it's okay. Artinya nggak ada masalah, cocok-cocok aja gitu. Tapi kalau artinya kita tahu nih organisasi ini punya struktur yang eh, panjang banget atau layernya banyak banget gitu ya. Terus ternyata kita bukan orang yang suka nunggu. Itu kadang-kadang nunggu tuh juga emang doing nothing ya Bang Charles ya. Jadi Yes, kayak betul. ya, Hmm. karena kita bukan decision maker-nya gitu. Dan itu take a really long time gitu yang buat kita tuh kadang nggak sabaran gitu ya. Nah, itu jangan sampai kita ngerasa jadi kayak useless ya. Gue cuma tinggal nunggu aja nih. Nah, kayak gitu sih. Sama kadang-kadang juga yang mesti kita tahu adalah kayak kayak company itu punya yang namanya buku peraturan ya, buku peraturan perusahaan mungkin. Nah, kadang-kadang itu bisa hal yang paling simpel mungkin kita lihat setebal apa sih buku peraturannya gitu ya. Kadang-kadang kita bisa ngelihat artinya ini company tuh memang punya banyak aturan atau enggak. Nah, artinya kita bisa lagi tuh melihat value kita. Gue emang suka di tempat yang dalam tanda kutip banyak aturan atau Mm-mm. gue ya pengen artinya ada batas-batas tapi gue pengennya gue bisa tetap misalnya bikin decision atau mungkin bikin improvement ya kayak gitu sih. Kurang lebih gitu sih Bang Charles sebenarnya. Oke, aku tertarik tadi yang terkait dengan eh, poin yang kedua tadi yang disampaikan Esther gitu ya. Gimana caranya kita itu cari apa ya employer itu yang memang sesuai dengan value kita gitu ya. Nah, ini tertarik banget Esther karena kebanyakan dari kita justru value value kita sama value employer tadi si perusahaan itu yang menjadi challenge kita. Sometimes kita nggak tahu tuh kira-kira value yang kita punya itu apa sih, ya value yang dimiliki perusahaan itu apa ya. Tadi mungkin ya bisa jadi pertama karena kita nggak apa ya kita nggak mau kayak ngegali diri kita itu punya value apa. Yang kedua Iya. bisa jadi tadi kemauan kita untuk benar-benar kita ngegali atau mencari tahu tentang perusahaan itu yang memang bisa dibilang nggak rendah gitu ya. Nah, terkait dengan ini gimana menurut menurut Esther? Oke, artinya gini, kalau kita nggak tahu value kita apa ya, sebenarnya sih kalau basic ya, artinya kalau misalnya mau cari kerja, taruhlah usia mungkin 21, 22, ya harusnya sih teman-teman at least udah ngerti nih,
yang paling simple, apa sih yang disuka sama yang nggak disuka. Itu yang paling basic banget gitu ya. Nah, terus kalau sekarang udah banyak banget juga, karena saya basicnya psikologi gitu ya, artinya tes-tes online itu ada banyak banget ya Bang Charles. Jadi kita bisa tahu nih, kita take online test kah, atau misalnya kayak, oh ternyata mana sih yang sebenarnya cocok nih, misalnya tentang misalnya minat kita, atau mungkin tentang personality kita, itu sangat-sangat membantu. Atau sharing ke orang lain gitu, yang artinya deket dan bisa ngasih feedback ke kita gitu ya. Nah itu saran yang menurut aku perlu banget dilakuin gitu, karena kadang ketika kita nggak tahu dan kita diem aja, itu sih sebenarnya yang salah gitu. Karena ketika kita tahu tentang diri kita dan kita bisa menentukan, artinya salah satunya tadi yang kita bahas adalah tempat kerja, which is kalau kerja tuh jam 8 sampai jam 5 sore ya, itu kayak banyak banget waktu yang kita habisin di kantor gitu. Kalau nggak match, artinya tidak melakukan yang sesuai value kita, tidak melakukan yang kita sukai gitu ya, itu sangat-sangat wasting time gitu. Jadi ya saran aku ya itu tadi, yang pertama apa namanya, cari tahu ya, cari tahu yang paling simpel adalah apa yang kita suka dan tidak suka. Kemudian yang kedua, online test lah, atau mungkin kalau sama saya bisa grafologi juga ya teman-teman, sekalian promo. Ya, Wih, luar bisa juga biasa. online terkait minat bakat, personality. Yang ketiga, sharing teman-teman, sharing Boleh karena ya next keterbukaan. episode itu kayaknya ya grafologi ya. Boleh gitu ya. Jadi itu sih Bang Charles, jadi sharing itu memang menolong gitu. Karena kan kita basically ya makhluk sosial gitu ya. Meskipun kita orang yang introvert, ya kita nggak perlu cerita ke semua orang sih. Yang satu dua orang yang mungkin menurut kita deket itu bisa memberi feedback kepada kita dan itu menolong kita. Gitu sih. Kalau saran dari aku. Oke, oke, oke. Jadi terjawab ya teman-teman tadi kalau ditanya value, aku aja nggak tahu value-nya apa. Tadi udah dikasih tahu Ya. sama Esther gitu, apa yang disuka, apa yang tidak disukai. Terus juga banyak sharing, tahu diri kita, tahu lingkungan kita. Jadi kalau dibilang tahu diri, tahu lingkungan kita itu kayak teorinya Sun Tzu gitu ya. Jadi harus tahu diri kita, kenali lingkungan kita ya. Kalau nggak ada di Art of War ya, jadi seni dalam berperang ya harus kayak gitu loh. Kalau kita mau ngadap mencari pekerjaan ya kita harus tahu dulu diri kita gitu. Setelah kita tahu, kita gali diri kita. Oh, strength weakness-nya di mana? Ya setelah kita tahu itu ya kita improve. Ya kenali perusahaan juga ya mudah-mudahan itu menjadi solusi yang terbaik. Oke teman-teman, sembari kita sebelum kita lanjut lagi sharing bersama Coach Esther, jadi teman-teman boleh dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa yang mau di-sharingkan dengan Coach Esther? Jadi pertanyaannya seputar dengan tadi ya career hack tadi yang how to choose a good employer gitu ya. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya ya, ini adalah momen yang sangat luar biasa banget ya. Jadi Coach Esther menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa membabi buta gitu ya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Iya, jadi jangan disia-siakan kesempatan ini karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali ya karena topiknya juga sangat luar biasa. Oke, baik. Grafologi ya Bang Charles ya. Iya, boleh tuh kita grafologi. Jadi Esther ini bisa dikatakan adalah the next-nya Mama Loreng gitu ya. Kira-kira bisa memprediksi dengan menulis tanda tangan gitu ya. Dengan nulis tanda tangan ya, dengan kecenderungan menulis kanan dan kiri. Boleh tuh, menarik ya. Next episode kita akan boleh discuss sama Coach Esther, HR practitioner ya. Oke, sembari kita menunggu pertanyaan yang selanjutnya nih ya, 3 juta orang yang bergabung pada hari ini gitu ya. Terima kasih. Tertarik nih. Jadi gini, kalau kita tadi dijelasin sama Esther juga ya terkait dengan bergerak di bidang apa gitu ya. Terus bahkan ekstrimnya adalah kita masuk ke dalam perusahaan. Nah, ini nih yang menjadi keunikan ya menurut aku. Kenapa? Tadi terkait dengan industri 4.0 ini ya, yang millennials bla 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 gitu ya, yang terkadang menurutku ya, aku nggak tahu kalau menurut Esther sebagai recruiter yang sudah punya jam terbang banyak banget nih ya, aku nggak ngerti kalau mereka disurvei sejauh mana mereka tahu tentang perusahaan yang mereka lamar gitu ya. Tadi kalau Esther bilang kan itu menarik ya, dengan orang yang masuk dalam satu perusahaan, justru dia mencoba ya produknya,
ya supaya mengalami gitu ya, supaya merasuki, kok merasuki ya, kok kayak serem banget ya. Nah, justru yang kayak gitu loh. Nah, tapi aku nggak tahu kalau kenyataannya berapa persen orang yang melakukan itu gitu loh. Dengan mungkin anak-anak millennials kan kita bisa tahu ya, cenderung orangnya nggak pedulian, cenderung kayak ya udah deh, gue karakter gue gini ya, gue apply ya nggak masuk ya udah, bodo amat gitu. Nah, menurut seorang HR practitioner dengan kondisi kayak gini tuh gimana komentarnya? Oke, thank you. Kalau menurut saya sih sebenarnya teman-teman milenial sekarang benar, mereka mungkin sedikit lebih cuek. Kayak misalnya tadi itu Mm-mm. mungkin banget terjadi ya. Artinya ya udah, misal kalau apa eh, nggak sesuai atau misalnya gue udah coba nggak masuk ya udah gitu. Tapi mostly yang saya lihat, even if misalnya waktu saya interview, saya selalu tanya apa yang kamu tahu tentang company ini gitu ya, dan mereka tuh rata-rata ngejawabnya karena saya juga sudah baca pastinya website company saya gitu ya, jadi Mm-mm. saya exactly tahu apa yang mereka ungkapkan adalah memang yang tertulis gitu ya, yang tertulis di web gitu. Artinya seenggaknya saya Iya, tahu mereka kerja gitu. Itu yang pertama, saya artinya saya ya paling nggak nih orang cari tahu lah gitu, even memang cuma baca di website-nya doang. Tapi ada juga sih yang bilang ini misalnya ini cuman yang dia tahu cuman holding company-nya doang gitu ya, itu ada iya. juga beberapa gitu ya. Tapi artinya gini, teman-teman milenial ini sebenarnya orang-orang yang nggak mau ribet, nggak mau banyak effort sebenarnya. Dalam arti gini, gue mau sekali tembak atau misalnya sekali gue coba itu masuk. Artinya mereka gini, mereka akan memperlengkapi diri mereka sedemikian rupa supaya apa? Supaya nggak perlu misalnya nyoba apply ke 3 perusahaan. Artinya dia sudah memperlengkapi dirinya, dia cari tahu dirinya, dia misalnya memperlengkapi diri itu bisa jadi dengan misalnya kayak penggunaan teknologi-teknologi mungkin yang sekarang digunakan itu mereka udah coba cari tahu, company-nya juga termasuk itu yang tadi paling dasar sekali gitu ya. Nah, itu membuat mereka artinya nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk apply ke beberapa perusahaan. Artinya mereka yakin dengan mereka memilih satu, itu mereka bisa masuk gitu. Jadi karena mereka memang nggak mau capek gitu. Mereka nggak mau capek, mereka maunya ya sekali langsung masuk gitu. Jadi memang Mm-mm. ada good side-nya gitu ya buat teman-teman yang millennials ini di zaman sekarang gitu. Balik lagi tadi itu ke teman-teman yang memang mau apa ya memperlengkapi diri atau misalnya mencari tahu curious dulu sebelum mereka akhirnya apply gitu ya. Nah, apa namanya kalau misalnya milenial sekarang apa namanya ya banyak juga sih yang sebenarnya nggak melakukan research gitu ya. Tapi eh, haruslah diingat bahwa sangatlah sama kayak misalnya kuliah gitu ya. Kalau kita menjalani misalnya sesuatu yang tidak kita sukai itu kan sangat tidak enak Mm-mm. sekali gitu. Jadi kalau sampai kita nggak tahu company-nya itu sebenarnya ruginya di kita, bukan rugi di company-nya. Karena kalau misalnya kita apply ke satu company dan company-nya itu accept kita, artinya ada eh, kebutuhan mencari kerja dan juga job apa ya job eh, apa istilahnya job kosong, job vacant, job Jam, vacancy pokoknya susah banget gitu ya. Jadi udah job lama vacant dan ya job nggak jadi vacancy. recruiter juga agak-agak Iya, amnesia gitu ya. maaf kan. Jadi kan ini harusnya mutualisme ya Bang Charles gitu. Jadi Yes. artinya ketika si job vacancy ini merasa bahwa orang ini adalah cocok, nah artinya mereka ada needs yang harus dipenuhi gitu. Nah, ketika kita orang ini nggak cari tahu dan tiba-tiba dia di-accept, Mm-mm. jadi akan ngerasa ketika si misalnya job vacancy ini menuntut mana nih kan gue harus mutualism gitu ya, lu harus memberikan Mm-mm. sesuatu kepada gue gitu ya, itu membuat kita jadi exhausted ngerjainnya gitu. Jadi sayang banget kalau kita nggak riset dulu, kita nggak cari tahu dulu tentang company yang mau kita masukin gitu sih. Mm-mm. Oke. Nah, eh, sebetulnya kalau kita ngomongin terkait dengan company overview gitu ya pada saat kamu di recruiter waktu itu ya, sebetulnya kalau mereka tidak tahu itu apakah langsung berdampak pada next proses? Ada bobotnya gitu nggak sih? Oke, Ya kalau nggak tahu, mungkin di sini sahabat ngobras nggak terlalu paham gitu ya terkait dengan iya. tips and triknya ini. Mungkin dari seorang HR practitioner boleh kasih bocoran nih, gitu. Oke,
Dampaknya sebenarnya balik lagi Bang Charles, tergantung rekruternya gitu ya. Jadi ada beberapa rekruter dan juga job vacancy-nya gitu. Ada beberapa misalnya job vacancy yang memang lebih menitik beratkan kepada kompetensinya gitu ya, kompetensi yang dimiliki sama orang ini. Kayak misalnya dia butuh misalnya kalau marketing buat saya nggak bisa sih kalau rekruter itu misalnya hanya misalnya suka dengan kompetensinya aja gitu ya, karena kalau dia nggak tahu produknya gimana mau jualannya ibaratnya gitu ya. Tapi artinya kalau dia menitik beratkan misalnya dia butuh eh, contoh ya apa ya, misalnya mau cari ini resepsionis deh misalnya yang paling paling ini ya, orang frontliner gitu ya. Nah dia mungkin cari yang pinter ngomong gitu ya, atau misalnya yang apa namanya, yang pintar ngomong, communication skill-nya bagus, terus orangnya bukan orang yang apa ya, misalnya Moody gitu ya. Bukan. atau misalnya apa yang ada di pikirannya gitu. Nah, ada beberapa job vacancy yang memang menitik beratkan kepada kompetensi gitu. Jadi pengetahuan dia terhadap company ini memang tidak terlalu necessary gitu. Jadi berdampak langsung atau enggaknya tadi tergantung gitu ya, tergantung dari si company-nya dan job vacancy-nya ini apa yang sebenarnya dibutuhin gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih Bang Charles. Jadi dampak langsung atau enggaknya tetap depends. Oke. Baik, sebetulnya itu juga ini ya, tergantung berarti ya, tergantung posisinya seperti apa, dan sebetulnya kalau kita tahu company overview-nya itu malah bagus ya, artinya next prosesnya kita bisa lebih Betul. mulus gitu ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Mas Joko nih ya, Coach Esther. Mbak, pemerintah akan mengutamakan apa ya? ASN yang menguasai ASN IT. yang menguasai IT. Bagaimana di swasta? Bagaimana millennials menyikapi ini? Apakah pilih jadi ASN atau ke swasta? Gimana Oke, kira-kira? ASN itu aparatur sipil negara ya. Itu sebenarnya Iya, ada banyak lah apa namanya pemikiran yang artinya pros and cons gitu ya dengan menjadi atau tidak menjadi ASN ini gitu ya. Ini sebenarnya karena ini a lifetime decision. Kenapa aku bilang a lifetime? Karena kalau jadi ASN kan even Tuhan nggak bisa mecat teman-teman ya, gitu ya. Kecuali teman-teman mengundurkan diri gitu. Kalau di swasta teman-teman iya, harus survive. Kenapa? Karena ada resiko teman-teman misalnya yes. tidak diperpanjang kontraknya atau mungkin dikasih nilai yang jelek atau mungkin dikeluarin dari perusahaan gitu. Performance-nya, Nah, performance yang nggak bagus betul. gitu ya. KPI-nya Performance nggak itu achieve. betul, betul. Nah, artinya kalau di sini tadi ditanya pemerintah mengutamakan ASN yang menguasai IT. Kalau bicara tentang IT ya di era sekarang gitu ya 4.0 ya, kalau teman-teman nggak ngerti oke lah, maksudnya IT-nya itu bukan berarti teman-teman harus bisa sampai coding gitu yang bisa ngehack website tertentu ya, nggak sampai kayak gitu udah pasti gitu ya, tapi paling nggak data analisis gitu ya, terus kemudian eh, oh jadi orang yang agile gitu ya, terus kemudian terbuka dengan perbedaan gitu ya, dengan teknologi misalnya nggak yang anti banget. Saya nggak mau ibaratnya tanda tangan tuh misalnya saya nggak mau apa lewat ini dia online, saya maunya harus apa Tanda namanya tangan, harus tanda tangan offline basah. aja gitu. Nah, Mm-mm. nggak sampai yang seperti itu. Nah artinya batasan untuk menguasai IT-nya itu memang harus kita buat batasan lah dalam artinya gitu ya, tidak perlu sampai yang titik tertentu. Nah gimana di swasta? Ya udah pasti kalau tadi saya cerita di awal, WFH ini memang menuntut kita sangat jauh lebih jadi orang yang high tech dalam tanda kutip, karena mesti ngerti gimana cara operasiin misalnya paling inilah Zoom lah misalnya gitu ya, gimana cara ngoperasiin Zoom gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya apakah pilih ASN atau swasta, ini baliknya sebenarnya kayak yang tadi sih, kayak yang tadi saya coba jelasin ke misalnya value-nya Tergantung nasib teman-teman. nggak sih? Benar. Dan gini, kalau misalnya gini, pemerintah menitik beratkan kepada IT, tapi rasanya kalau dari tes masuk PNS yang terakhir deh gitu, kayaknya nggak ada juga tuh tes buat IT
ya nggak sih gitu ya. Artinya seberapa sih maksudnya penitik beratang terhadap IT ini tuh sampai seberapa gitu. Nah, artinya itu nggak terlalu yang bukan ibaratnya kalau dari 1 sampai 10 teman-teman nggak dituntut kok punya 8 gitu. Tapi artinya teman-teman punya pemikiran yang nggak kolot dengan maksudnya hanya dengan yang manual aja gitu. Jadi apakah balik ASN atau swasta ya balik ke value-nya teman-teman. Ditambah lagi kalau misalnya di PNS mungkin ya ada yang namanya struktural tadi ya gitu. Jadi mungkin ada level-level tertentu yang tidak bisa membuat keputusan gitu, hanya bisa nunggu gitu ya. Nah nanti keputusannya yang bikin di level tertentu gitu. Sama misalnya ya apa ya mungkin senioritas juga. Kayak misalnya di swasta mungkin teman-teman yang muda-muda punya kesempatan gitu jauh lebih cepat kayak Bang Charles misalnya gitu ya. Umur berapa nih gitu sekarang udah jadi misalnya uh, general manager gitu. Itu sangat terbuka kesempatan untuk Amin. hal itu gitu ya. Amin. Kalau di ASN kan artinya ya kita sama-sama tahu bahwa ada meskipun kita artinya memang apa namanya bercahaya, bersinar gitu ya, tetap ada misalnya oh sekian tahun dulu gitu ya, atau mungkin kalau yang ini belum naik mungkin harus naik dulu gitu, jadi ada tempat yang kosong. Nah itu sih Ya. sebenarnya balik lagi ke teman-teman gitu. Mm-mm. Kalau dari aku Atau sih gitu kalau sih Bang. bisa ditarik kesimpulan ya bukan berarti nggak agile ya, tapi memang kalau swasta itu lebih agile sih ya. Maksudnya lebih bukan berarti ASN enggak ya. Maksudnya karena Ya, tadi udah dibilang betul. sama Coach Esther ya bahwa di ASN itu mungkin terlalu hierarkinya itu memang benar-benar lompatannya itu Iya, memang teratur banget gitu ya. Sementara iya. kalau di swasta kan kita ya tadi ya based on KPI, attitude, performance, ter-highlight, bla bla bla. Ya itu membuat kita peluang opportunity kita semakin besar Ya. gitu. Jadi untuk Yang paling karir real pun tuh mungkin gini sih, Bang. lebih besar. Mm-mm. Betul, yang paling real tuh gini, kayak misalnya Pak Erick Thohir gitu ya, sekarang gitu, bahkan Iya. mungkin dia melakukan banyak decision yang mungkin apa ya, istilahnya tuh tidak umum gitu ya, tidak umum dibandingkan dengan menteri-menteri sebelumnya. Tapi setiap kali dia misalnya lakukan pidato, dia akan selalu apa? Dia akan selalu mention karena saya pembantu presiden, saya harus bawa Mm-mm. value presidennya. Kurang lebih gitu. Betul. Jadi sebenarnya sekalipun dia seorang menteri, sebenarnya sebagai ASN dia hanya doer gitu. Ya artinya improvement yang dilakukan pun pasti limited gitu, nggak akan bisa membuat Iya. yang gimana karena decision makernya bukan beliau gitu. Jadi kurang Mm-mm. lebih sih kayak gitu sih sebenarnya gambaran ini ya. Tapi maksudnya bukan saya bilang artinya ASN itu tidak recommended atau mungkin Iya. jangan Mm-mm. jadi ASN gitu ya. Enggak, sama sekali enggak. Karena justru semakin banyak milenial dengan pemikiran yang open minded, dengan apa ide-ide yang cemerlang, dengan kemampuan kompetensi yang baik, itu semakin banyak ada di ASN itu justru semakin bagus Makin karena udah pasti bagus, betul. betul itu akan Mm-mm. membangun negeri kita juga kan. Gitu sih Mm-mm. sebenarnya. Setuju. Ya, gimana Mas Joko? Mudah-mudahan Mas Joko puas ya dengan jawaban dari Coach Esther. Ya, tadi aku kalau Ya, boleh aku ngulas seeker atau sedikit bukan ya. ya? Kenapa? Mas Joko tuh job seeker atau bukan ya? Bukan. Mas Joko itu Oh, adalah iya. ini ketua jurnalisnya kita, perusahaan Oh, kita. gitu ya Oke. Mas Joko. Uh-uh. Oke, ya jadi Mas Joko mudah-mudahan terjawab ya tadi. Di sini juga join tuh ada Mas Satria, Junet ya. Kalau mau nanya boleh, ada Tamara Dita ya, ada Rohma, ada Muzakir Rahim ya, ada Luciana Butar-Butar ya. Terus aduh banyak ya. Terus Mas Marzuki bentar-bentar boleh. temenku loh Kak, Oh lagi ambil temanmu. master di Belanda Wow, sekarang. luar biasa Jam ya. berapa ya? Nah, ini ada panjang umur nih. Ini kayaknya temannya Esther nih ada Wow. pertanyaan. Mel, you test me, you test me. Oke, ini ada pertanyaan dari Melanie Meichan ya. Meichan Ya, bacanya. Oke, itu katanya pertanyaannya. How receptive is the company in general to someone who hire comes from someone who comes different different industry industry. or background to fill a positions that is different from the candidate's background. Ya ini kayaknya masuk sama kayak aku sih. Ini pertanyaan sama kayak pengalaman aku banget ya. Thank you loh. Ini yang mau Betul. aku tanyain juga sama seorang HR practitioner ya. Jadi langsung monggo. Nah ini ada pertanyaan Mas Satria. Boleh nanti ya Mas Satria akan dijawab oleh Coach Esther. Sebelumnya kita
Coach Esther boleh jawab pertanyaan dari Melanie Meichan. Monggo. Oke. Hai Mel, Melanie bisa speak Malay juga sih sebenarnya. Jadi a little bit harusnya dia bisa ngerti kalau I answer in Indonesian, right, Mel? It's okay. Because there's a lot of Indonesian. Sorry, Melanie dari mana? Melanie asalnya dari? Melanie di Malaysia, di KL. Oh, KL, oke. Ya. Bisa serononya gitu ya. Ya, it's a good question ya. Apa ya? Intinya ya seberapa misalnya company ingin menerima apa namanya seseorang atau job seeker yang berasal dari different industry ya. Itu yang apa ya? Example yang paling real yang pernah saya tahu adalah suami saya ya. Suami saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan maintenance pesawat gitu ya. Nah, waktu ditanya gitu ya, waktu dia pertama kali direkrut ke sana, pertanyaan yang pertama dia ajukan adalah how much you know about aviation gitu. Seberapa yang Anda tahu tentang aviasi gitu, dan suami saya cuma bilang zero gitu ya, karena sebelumnya dia dari manufaktur dan emang know nothing gitu ya, know nothing. Kayaknya kameranya Bang Charles pindah deh ke belakang. Oke, sorry. Jadi kelihatan deh barang-barang yang berantakan ya. Iya, lagi gitu. Jadi dia cuma bilang zero, dan ternyata yang dia tidak ketahui gitu ya, beberapa dari interviewer ini gitu ya, yang which is levelnya manajemen juga, itu juga ternyata waktu masuk tidak punya background yang sama, artinya tidak mengetahui tentang aviasi. Gitu. Nah, ini akan it depends, Mel, gitu. It depends dari job vacancy yang dibutuhkan. Tadi, the most important itu ada di kompetensinya atau di kebutuhan atas company-nya yang sedang bisnis dari company-nya ini, gitu. Jadi itu akan tergantung. Nah, kebetulan di job yang dia kerjakan saat ini itu memang artinya gini, di setiap company pasti punya bagian ini, gitu. Dia punya bagian ini gitu ya. Nah, artinya secara flow, aku ceritain dulu suami aku di bagian procurement gitu ya. Procurement artinya di setiap company ini punya pasti procurement. Hanya mungkin things-nya yang different gitu ya. Nah, artinya kan flow di procurement itu sendiri kurang lebih ada nih. Kayak misal HR deh. HR itu kan flow A to Z-nya, A to Z-nya itu kan pasti kurang lebih sama lah gitu ya. Artinya tadi ada penekanan atau kebutuhan khusus dari sebenarnya lebih menekankan kepada kompetensinya dibanding dengan background sebelumnya gitu. Jadi itu balik lagi. Tapi kalau di zaman sekarang sih sebenarnya kompetensi itu memang sudah cukup jadi apa ya? Aku bilangnya primadona gitu ya. Artinya ketika seorang ini, kalau bahasanya Mas Indra, sering melakukan yang namanya self-grooming, self-development gitu, itu artinya menjadi treasure dari seorang job seeker gitu. Nah, ini biasanya akan company yang akan lebih melihat lebih dalam, apakah dia cocok dengan job A, job B, job C gitu ya. Jadi tanpa melihat apakah dia punya pengetahuan atau experience dari industri yang sama atau tidak gitu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan, Mel. Gitu. Kalau dari aku sih kurang lebih kayak gitu. Betul, setuju banget tadi yang disampaikan oleh Coach Esther tadi ya. Jadi sebetulnya kalau mungkin aku boleh cerita nih ya, sebetulnya kalau terkait dengan pertanyaan tadi Melanie tadi, itu benar-benar based on my experience banget gitu loh. Seorang chemical engineering ya, saya lulusan dari teknik kimia gitu ya, terus masuk dalam perusahaan yang pembiayaan gitu loh, yang financial services. Itu kan kalau dibilang dari sisi industri, dengan background aku juga dari sisi kompetensi, technical kompetensi, ini nyambung mungkin ya, yang disampaikan oleh Melanie tadi ya. I suppose the candidate attitude and interpersonal skill is important if the background is different with the role, ya. If the position is not too technical, ya. Jadi sebenarnya gini, segala sesuatu itu bisa dipelajarin sebetulnya ya. Jadi mau itu sifatnya soft skill maupun dia sifatnya itu technical gitu ya.
yang paling penting tuh core-nya adalah tadi ya yang dibilang sama Coach Esther gitu ya, kompetensi, bener gak sih? Kompetensi. Aku juga nggak pernah percaya gitu loh kalau dibilang secara financial services aku zero banget, economic aku bener-bener musuh berat gitu ya. Jadi bener-bener bener-bener itu challenge banget buat saya masuk ke dalam yang tadinya aku belajar tentang reaktor, heat exchanger, terus belajar tentang alat-alat teknik kimia, alat-alat industri, terus belajar tentang ya tadi tentang ekonomi bla bla bla. Nah, tapi yang penting itu sebenarnya mungkin I don't know, mungkin seorang HR practitioner mungkin saat itu ngerekrut ngelihat dari sisi kompetensi ya. Ini anak punya kompetensi, ini anak punya apa ya, punya karakter, interpersonal skill-nya bagus, communication skill-nya bagus gitu ya. So that's why kenapa mereka memilih kita, memilih saya gitu ya. Karena saya juga agak kaget gitu loh, Coach Esther, kenapa? Saingan saya itu orang-orang yang mungkin punya background yang kayak sama lah ya dengan perusahaan atau lowongannya ya gitu ya. Karena mereka udah punya background dan udah punya kemampuan kompetensi yang gapnya dengan saya itu mungkin jauh gitu loh. Ya. Technical ya? Iya, Ya? technical gitu. Technical, iya benar gitu. Tapi selagi yang paling penting itu kita ada kemauan, ya mau belajar, ya tadi ya, sharpen the show ya, the seven habit of highly effective people, ya, yang poin yang ketujuh, kalau kita mau mengasah gergaji, mau mengasah kompetensi kita yang kita punya, ya tadi, ya segala sesuatu nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Yang penting kita mau belajar. Gitu ya, Coach Esther ya. Betul banget. Gitu. Terima kasih, Aduh. katanya. Wah, Melanie. Iya, aduh, hai Melanie mention. Thank you juga loh, itu mewakili pertanyaan saya by the way. Ya, jadi saya juga mau nanya itu, ternyata ini nih, di catatan saya udah saya buat, ternyata Melanie mention jago juga menerawang apa yang mau saya tanyakan ya. Good job ya. You have to meet Melanie. Oh, thanks Charles. Okay, you are welcome. Semoga membantu ya. Oke, wah ini menarik banget perbincangan kita sore hari ini ya. Jadi ada pertanyaan juga di sini, pertanyaannya Kak Junet. Tapi sebelumnya kita mau jawab pertanyaan yang di atas dulu nih Kak. Kita scroll dulu pertanyaan dari Mas Satria. Kalau di Astra termasuk agile nggak? Silakan Coach Esther. Oke. Di Astra termasuk agile atau enggak? Nih Mas Satria ngetes atau apa ya ini sebenarnya ya? Kalau menurut saya, apalagi sekarang kita udah gaungkan gitu ya, agility itu menjadi sesuatu yang sebenarnya jadi value yang dibangun gitu ya. Kenapa? Salah satunya karena saya di human capital gitu ya, salah satu dari Astra leadership competencies itu ada drive, courage, and integrity gitu ya. Nah, integrity ini kalau nggak salah udah dicoret deh. Ya, jadi drive and courage. Betul. Jadi artinya integrity ini sudah di take out dan drive and courage itu sekarang yang dipakai. Kenapa integrity di take out gitu ya? Karena sebenarnya itu sudah dianggap sudah high level ya. Artinya harusnya itu sudah menjadi value bukan lagi kompetensi gitu ya. Nah, artinya dengan hal-hal tersebut ada perubahan misalnya gitu ya. Artinya company ini sebenarnya cukup agile gitu. Astra itu agile dengan ada penyesuaian di kompetensinya gitu ya. Artinya ada improvement juga yang dilakukan, ada riset yang dilakukan gitu ya. Terus apalagi penambahan lini-lini bisnis yang baru gitu ya. Itu menunjukkan Astra juga sangat agile sekali gitu ya. Lini bisnis baru ini artinya dia memberi kesempatan buat bukan cuma job seeker doang gitu, tapi orang-orang di dalamnya yang misalnya lini bisnis terbaru kita pasti contoh misalnya properti gitu ya. Astra mungkin ada orang-orang yang betul minat ke sana gitu ya. Artinya itu memberi kesempatan juga buat orang-orang di dalamnya. Kalau misalnya nanti kita mungkin ada e-commerce bisa jadi gitu ya. Nah, artinya bukan cuma buat job seeker doang nih, tapi buat orang-orang di dalamnya gitu. Jadi dari mulai kompetensi yang kita pakai gitu, itu selalu di riset dan selalu disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya. Terus kemudian adanya improvement bisnis. Iya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Astra itu ya artinya bahwa dibilang sudah perfectly agile ya saya nggak bisa bilang kayak gitu ya. Artinya pasti ada skor yang kita punya setiap tahunnya gitu ya, bahwa apakah itu membaik atau memburuk ya itu harus based on itu semua gitu, karena pasti ada banyak hal yang harus kita ukur gitu. Tapi apakah Astra menerapkan itu? Buat saya yes gitu. Ditambah juga sekarang
recruiting gitu ya. Tidak lagi misalnya dengan cara yang apa namanya konvensional gitu ya. Artinya kita cuma terima CV, terus kita interview, nggak kayak gitu. Di company saya sendiri nanti kita bikin yang namanya business competition gitu ya. Ada bisnis apa writing competition gitu ya. Jadi banyak banget yang kita apa namanya bisa explore untuk apa kita nangkep gitu ya kebutuhan dan misalnya apa sih yang disuka sama misalnya anak-anak mahasiswa yang baru lulus sekarang. Nah, artinya kita mencoba dan kita menerapkan agility itu sebenarnya di company ini. Gitu Mas Satria. Betul ya. Jadi itu ya Mas Satria. Eh, eh, Mungkin mau nambahin tadi yang Esther bilang tadi ya, Coach Esther bilang. Jadi yang Ya, terkait dengan perubahan ILC tadi, kemudian juga improvement, sama LOB, line of business kita yang nambah ya, jadi 7 lini betul. bisnis ya di Astra, yaitu Astra Property ya, terus juga research ya, pasti gini kalau saya lihat sih Astra juga pasti melakukan research ya terkait dengan apapun itu gitu udah pasti, karena kan Astra itu dikenal dengan planning cycle-nya yang bagus untuk membuat roadmap 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun gitu ya. Itu Lebih yang saya branding baca. gitu. Ya, itu yang saya baca sih. Ya, itu yang saya baca, kayaknya seperti itu. Dan terkait juga saya nambahin, saya juga lihat di Astra pun sekarang juga apa agile juga. Kalau kenapa saya bilang agile karena mungkin teman-teman mungkin Mas Satria boleh lihat di YouTube-nya Satu Indonesia. Di situ sekarang mereka udah buat kayak komunitas anak-anak perusahaan Astra, Ya, YouTuber gitu ya, untuk mereka betul, bisa betul, eksis betul. ya ya karena itu mungkin bisa Milenial jadi salah ngalir ya. satu ya benar bahwa tadi yang dibilang sama Coach Esther bahwa semuanya udah berubah gitu. Astra mampu menangkap kebutuhan anak milenial sekarang saat ini apa gitu. Makanya mereka branding Satu Indonesia dengan ya tadi kegiatan-kegiatan sharing, kegiatan business competition dan sebagainya. Gitu ya. Iya. Mungkin itu tambahan. Oh, berarti ini scope agile-nya dalam proses rekrutmen ya. Karena kalau dari sisi organization development, Astra bukan termasuk agile karena future organization company sudah tidak bisa based on function. Ya, oke, jadi sebetulnya kalau dibilang Mas Satria, memang skopnya pembahasan kita lebih cenderung ke rekrutmen. Cuman yang kita tahu juga, yang aku tahu juga, kalau dari sisi apa ya bisnis agility, yang kita bahas tadi ya, gitu. Sebenarnya I don't agree sih sebenarnya sedikit dengan apa artinya Mm-mm. bahwa ini sebenarnya bukan hanya di proses rekrutmen ya. Artinya kan Yes. eh Mm-mm. karena kalau rekrutmen tadi ya ada banyak prosesnya kalau misalnya saya Ya, menggambarin satu persatu gitu ya dan kompetensi itu tidak hanya dipakai untuk proses recruiting gitu. Kayak ya. proses development itu juga dipakai gitu ya Mm-mm. buat misalnya kalau kita develop misalnya bisnis yang baru gitu artinya kita juga harus agile-nya dalam arti gini yang dibutuhin tuh bukan memang yang dibutuhin sama job atau organisasi yang baru ini bukan hanya yang dalam tanda kutip bukan hanya yang memang kita bisa apa namanya sesuai dengan yang diinginkan oleh company-nya tapi apa yang memang dibutuhkan dan memang ada di orang tertentu gitu jadi memang agak lebih apa ya lebih lebih apa ya bilangnya tuh mungkin nggak terlalu rigid lah ya jadi artinya kita Mm-mm. memang open gitu dengan banyak kesempatan gitu future organisasi dari company kita ya artinya ya memang tidak based on function gitu tapi artinya kita menerapkan yang namanya ada potensi-potensi bahwa misalnya role-role yang sudah diberikan itu memang bisa kita coba adjust kurang lebih gitu. Nah, Mm-mm. agility itu kan kadang-kadang ada juga part-part adjustment-nya gitu ya. Adjustment dalam arti dan juga part-part dari riset gitu ya. Apa ya kondisi saat ini itu membuat kita artinya kalau kita sesuai ya kita menyesuaikan gitu artinya kita udah agile dengan si bisnis ini pun sudah agile dengan kebutuhannya dari market kebutuhan dari orangnya gitu ya kurang lebih sih gitu kalau menurut aku. Oke. Yes, gitu ya Mas Satria. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Satria. Kalau kita mau kupas Iya, lagi lebih dalam tentang organizations ya, itu memang apa ya, skopnya luas banget sih kalau ngomongin betul. tentang future organizations. Itu bisa satu segmen sendiri kita nanti ya Mungkin di bahas itu. bagian satunya sendiri juga mungkin ada agility ya apa Iya, implementasi dari agility ya jadi artinya kalau mm-mm. secara implementasi bisa beda-beda Iya, gitu. betul. Karena juga tergantung core dan juga company-nya masing-masing itu punya
punya style sendiri-sendiri gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Satria, panutan ya. Oke, selanjutnya ini mungkin last questions from Mr. Muhammad Junaid ya. Ini adalah pertanyaan terakhir. Nggak berasa kita udah hampir 1 jam berbincang-bincang ya. Iya. Kembali lagi kita ngobrol santai bareng Charles ya. Bersama Coach Esther hari ini ya. Jadi di sini pertanyaannya Coach, bisa nggak sih self grooming itu menipu seorang rekruter? Ini kayak based on experience-nya dia deh kayaknya. Bisa Bisa jadi banget. pada saat proses rekrutmen kandidat di atas rata-rata nih ya, wah begitu keluar hasilnya uh, apa above gitu ya, ya Yes. high gitu ya, di atas rata. Namun pada saat join itu tidak sesuai ekspektasi, alias bahasaku itu ongang-ongang gitu ya, alias tidak nggak bisa ngikutin ritme gitu ya. Nah, itu gimana nih seorang HR practitioner? Silahkan menjawab. If the recruiter was me, gitu ya, it will not have fun, gitu ya. Jadi kalau gue rekruternya sih nggak bakal terjadi ya, Mas Oh, Junet oke. ya. Enggak. Bercanda lah. Artinya gini, dalam proses rekrutmen itu memang kita jarang sekali yang ada beberapa company ya, biasanya memang yang belum terlalu besar ya. Itu memang mungkin dia tidak ada tes-tes, itu mungkin hanya interview aja terus bisa langsung masuk gitu ya. Nah, artinya gini, kalau kita misalnya punya hanya satu nih saringan untuk menerima orang masuk gitu ya, ya kita harus memastikan benar bahwa proses saringan ini ya memang sesuai gitu ya, karena kan bisa jadi dia apa namanya, make up the information yang harus dia sampaikan supaya gue diterima deh gitu ya, artinya gue sampaikan aja yang bagus-bagus, kurang lebih kan kayak gitu. Tapi di zaman sekarang apalagi riset sudah banyak dilakukan gitu ya, tools udah banyak banget gitu ya, jadi artinya biasanya kita pakai lebih dari satu hal untuk bisa memilih satu karyawan gitu. Jadi misalnya kayak mungkin ada tes IQ gitu ya, tapi kita punya juga yang namanya tes personality misalnya gitu. Terus kemudian kita ada interview. Ada beberapa juga company yang misalnya sekarang udah pakai games gitu ya. Udah pakai games, terus trade apa aja yang muncul. Nah, itu bisa kita coba lihat gitu ya. Nah, kemudian uh, bisa nggak sih misalnya nipu seorang recruiter? Sebenarnya harusnya sih nggak terjadi ya sebenarnya Mas Junet gitu, karena bahwa akhirnya gini, bahwa akhirnya ada perbedaan misalnya ketika orangnya sudah masuk, jadi apa yang diekspektasikan dengan apa yang ternyata ada di apa dia kerjakan itu ternyata berbeda, itu kan faktornya banyak ya, artinya bisa jadi karena pergerakan misalnya perubahan manajemen kah gitu ya, atau mungkin kondisinya juga mungkin berbeda pada saat masuk gitu ya, bisa jadi mungkin pada awalnya sesuai gitu ya. Artinya masih fit-fit aja nih, tiba-tiba misalnya targetnya meningkat gitu ya, nah orang ini mungkin pada saat direkrut untuk job tersebut ya cukup gitu ya, tapi ketika targetnya di leverage bisa jadi nggak match lagi gitu ya, jadi tergantung ya sebenarnya dari tadi saya sempat banyak ngomong tergantung ya, karena memang kalau di HR itu memang banyak hal, apalagi ngomongin people ya, people change gitu, banyak apa orang tuh berubah, bisa jadi decrease, bisa jadi increase gitu ya, artinya ada banyak hal yang berubah dari kan kita juga human, manusia berubah gitu, jadi buat saya sih harusnya itu nggak terjadi gitu, bahkan sebenarnya yang paling mudah deh, misal contoh, kalaupun yang ditanyakan hanya hal-hal yang teknikal, contoh kayak misalnya kita cari akuntan gitu ya, misalnya orang di bagian akunting, suruh aja misalnya dia kasih aja hitung-hitungan ke dia gitu, ya kan, bener nggak sih ngitungnya as basic as that gitu ya, jadi harusnya sih nggak ketipu gitu, karena kan apalagi kalau angka lebih bisa kelihatan nih dia benernya berapa, salahnya berapa misalnya kayak gitu kan, jadi harusnya sih hal itu tidak terjadi gitu, bahwa ada penyesuaian-penyesuaian pada saat berjalan ya itu mungkin terjadi, itu kenapa organisasinya balik lagi kalau tadi kata Mas Satria itu harus agile ya, artinya gini, ketika misalnya orang yang ada di dalamnya itu berubah gitu ya. Nah, artinya ada penyesuaian-penyesuaian juga gitu ya. Apakah misalnya, oh ternyata ada fungsi lain yang ternyata lebih cocok sama orang ini. Nah, itu akhirnya orangnya bisa digeser. Nah, kayak gitu-gitu juga itu bisa terjadi. Artinya gini, si company-nya itu tetap bisa uh, at maximum apa ya, maximum speed untuk mencapai tujuannya, dan orangnya juga tetap bisa aktualisasi diri, tetap bisa produktif
gitu. Jadi emang si company atau si organisasi ini mesti agile juga gitu. Itu sih sebenarnya Oke. harusnya sih ketipu sih. Oke, siap. Thank you. Ini kita ada 32 detik selesai karena 1 jam setting. Ya, Oh, 27 oke. detik. Mungkin kalau mati kita sambung lagi kali ya, Kak Esther. Kayaknya masih seru Boleh, perbincangan boleh, kita. boleh, boleh, Ya, boleh, ini boleh. 19 detik remaining nih kayaknya. Nanti kita akan nanti kalau teman-teman mati, monggo ya, kita akan lanjut lagi. Boleh nanti kita sambung lagi nih teman-teman ya. Mohon maaf ini kayak 7 detik. Kita kayak itu mundur. Karena topik yang Junet tadi aku menarik juga ya nanti untuk kita bahas.